Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nia Maslina dengan NIM 251211600023. Saya merupakan mahasiswa program studi Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Askia. Nah, pada kali ini saya akan membuat video tutorial tentang melakukan uji parametrik, di mana di sini saya melakukan uji normalitas dan homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA. Nah, video tutorial ini saya gunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono MPD. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah uji normalitas dan homogenitas. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya uji normalitas itu dan untuk apa uji normalitas itu dilakukan. Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data yang kita peroleh dalam suatu penelitian terdistribusi normal atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusannya seperti yang sudah kami lampirkan. Untuk itu, pertama-tama kita sudah menyiapkan data, di mana di sini saya memiliki data hasil penilaian harian pendidikan Pancasila di kelas 4A dan kelas 4B SD Negeri 07 Pulau Air, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Di sini ada penilaian untuk kelas 4A dan ada kelas 4B. Nah, setelah data ini kita buat, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 27. Nah, beginilah tampilannya. Di sini ada data view dan variable view. Pertama kita pindah ke variable view. Untuk yang pertama itu, kita buat di sini adalah nilai. Lalu yang kedua kita buat kelas. Untuk desimal kita kasih kosong saja. Nah, untuk nilai ini kita buat nilai PKN. Lalu untuk kelas kita tetap buat kelas. Nah, di value pada kelas ini, karena kelas kita itu ada dua ya Bapak Ibu, ada kelas 4A dan 4B, maka data kita juga value-nya juga dua. Yang pertama 1 dengan label 4, kelas 4A. Kita add, lalu untuk value yang kedua, kita buat kelas 4B. Kita add kembali, lalu kita klik OK. Untuk measure kita buat scale saja. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung ke data view. Nah, untuk kelas ini, karena kelas kita ada dua, dengan kelas 4A tadi kita kasih tanda 1, maka ini kita kasih 1 sampai data ke 15, sampai banyak data 4A. Sedangkan 16 sampai 30 itu adalah kelas 4B atau dengan data 2 kita buat. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, nilainya bisa kita copy paste saja. Maaf. Kita salin. Kita pindahkan. Lalu yang untuk 16 sampai 30 itu kita kelas 4B. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja klik Analyze, lalu Descriptive Statistic. Nah, setelah itu kita pilih Explore. Ini di mana nilai itu kita pindahkan ke Dependent List, sedangkan kelas ini kita pindahkan ke Factor List. Lalu kita pilih Plot. Setelah itu kita centang di mana kotak yang Normality Plot with Test. Kita klik Continue, lalu kita klik OK. Tunggu sebentar, sambil menunggu hasil kita lihat dulu bagaimana interpretasi atau pedoman pengambilan keputusan pada normalitas kali ini. Nah, kita lihat jika nilai signifikan itu besar daripada 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikan itu kecil daripada 0,05,
maka data penelitian kita tidak berdistribusi normal. Kita cek dulu hasilnya. Nah, di sini kita lihat ada N ya di kelas 4A dan 4B itu sama-sama 15. Berarti cocok ya Bapak Ibu, data kita pas 30. Nah, di sini ada mean-nya juga, ada median. Namun kita di sini melihat bagaimana test of normality. Nah, di sini kita lihat di signifikan, ternyata di sini ada namanya Kolmogorov-Smirnov, lalu ada di sini Shapiro-Wilk. Kita tahu bahwasanya Kolmogorov-Smirnov ini kita gunakan ketika data kita itu atau sampel kita itu besar daripada 50, lewat dari 50 sampel gitu. Sedangkan data kita itu hanya 30 sampel. Maka kita cocok menggunakan Shapiro-Wilk, di mana Shapiro-Wilk ini adalah digunakan ketika sampel itu kecil dari 50 sampel. Sehingga signifikan yang kita temui di sini ada 0,177 dan 0,065. Kita lihat. 0,177 dan 0,065. Sehingga ini merupakan besar daripada 0,05, maka data penelitian kita sudah berdistribusi normal. Nah, seperti itu. Lanjut. Yang kedua adalah kita uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel itu berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Nah, ini masih data yang kita ambil untuk tes normalitas tadi. Kita bisa melanjutkan langsung ke tes homogenitas. Cara yang pertama adalah kita klik Analyze, lalu kita pilih Classify, lalu kita klik Discriminant. Nah, seperti ini. Di mana nilai itu kita pindahkan ke independen, sedangkan kelas kita pilih ke grouping variable. Nah, ini kan masih tanda tanya ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Kita tinggal klik Define Rank, di mana minimumnya kita klik 1 dan maksimumnya 2. Klik Continue. Nah, setelah itu kita pilih Statistik. Kita centanglah di bagian box M. Nah, kita centang di bagian box M, karena box M ini digunakan untuk mengecek apakah matrik covariance kita antar kelompok samakah atau tidak. Nah, kita klik Continue, kita klik OK. Nah, ini data yang sudah kita dapatkan. Di sini data kita valid ya, Bapak Ibu, ada 30. Nah, kita lihat di resultnya, box M-nya. Di sini data yang kita dapatkan itu box M-nya 3,523. Artinya ini adalah nilai statistik uji kita. Namun yang kita lihat adalah di signifikan. Signifikan kita ternyata 0,065. Nah, kita lihat di interpretasi dari uji homogenitas. Nah, di uji homogenitas ketentuannya adalah jika signifikan kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Namun jika signifikan besar dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Nah, kita lihat. Ternyata 0,065. Artinya dia merupakan besar dari 0,05, maka H0 diterima, H1-nya ditolak. Nah, sehingga artinya matrik covariance antar kelompok adalah homogen. Nah, lalu syarat MANOVA kita juga terpenuhi dan analisis MANOVA atau diskriminan analisis kita boleh dilanjutkan. Nah, artinya data kita adalah bersifat homogen. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke uji yang kedua adalah uji T. Di mana uji T itu merupakan menguji perbedaan rata-rata antara satu atau dua kelompok data, apakah ada perbedaan tersebut signifikan.
Apakah benar secara statistik atau hanya karena kebetulan? Nah, uji T ini yang pertama ada namanya uji T independen atau independent sample t-test. Di mana ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda. Nah, contohnya seperti nilai kelas A dibandingkan dengan nilai kelas B. Atau nilai anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, atau hasil belajar negeri dibandingkan dengan hasil belajar SD swasta. Sehingga anggota kelompoknya itu tidak sama atau tidak berpasangan. Nah, di sini dia akan menjawab pertanyaan apakah rata-rata kedua kelompok itu berbeda. Nah, di sini kita juga sudah di mana di sini saya membandingkan nilai kelas 4A dibandingkan nilai kelas 4B. Uji T ini kita gunakan ketika data kita itu sudah bersifat normal dan homogen. Sehingga kita bisa langsung saja melanjutkan data kita yang di awal tadi. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya kita klik analyze. Setelah analyze, kita ke analyze, compare means. Nah, setelah seperti ini kita langsung ke independent sample t-test. Nah, ini kita tinggal klik saja. Untuk nilai ini kita pindahkan dia ke test variabel. Sedangkan untuk kelas kita pindahkan dia ke grouping variabel. Nah, di sini dia masih tanda tanya kelasnya. Untuk menghilangkan tanda tanya ini kita klik define group. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar independent sample t-test. Namun kita lihat dulu interpretasi dari independent sample t-test ini. Nah, ini dasar pengambilan keputusan. Jika signifikan itu besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan. Namun, jika signifikan itu kecil daripada 0,05, berarti dia ada perbedaan. Sehingga kita sebenarnya mau signifikannya itu kecil daripada 0,05. Tapi kita lihat data kita di signifikannya yaitu 0,040 dan 0,042. Artinya, data kita itu kecil daripada 0,05. Sehingga pertanyaan apakah rata-rata kedua kelas itu berbeda terjawab, yaitu dia kecil daripada 0,05. Atau biasa kita bilang dia ada perbedaan. Kita lanjut ke uji T yang kedua. Itu ada namanya uji T berpasangan atau paired sample t-test. Nah, paired sample t-test ini digunakan untuk membandingkan dua kondisi dari kelompok yang sama. Jadi kita membandingkan misal saja nilai pretest dan posttest siswa di kelas 4A. Jadi dia itu orangnya sama, tetapi waktunya itu berbeda. Bisa di awal dan di akhir, atau bisa menggunakan minggu ini menggunakan model ini, minggu besok menggunakan model yang lain, itu bisa kita bandingkan. Sehingga pertanyaan yang harus kita jawab pada paired sample t-test ini, apakah ada perubahan sebelum dan setelah perlakuan? Nah, datanya kita lihat. Nah, di sini saya ada data hasil pretest dan posttest pendidikan Pancasila kelas 4A, SD Negeri kelas 7 Pulau Air, Kecamatan Lubuk Begalung. Di sini ada nilai pretest, lalu di sini ada posttest. Nah, kita buka lagi SPSS, kita Ctrl N saja untuk membuka tampilan baru. Ada variable view. Nah, setelah itu kita buat pada name-nya itu yang pertama, kita buat pretest. Lalu untuk yang kedua, kita buat posttest.
Untuk desimal ini, kita buat saja 0 ya, Bapak Ibu. Untuk labelnya kita tetap buat pretest. Lalu kita tetap buat post test. Untuk ini measure-nya kita scale-kan saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita tidak perlu mengisi value karena kita di kelas yang sama. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, kita klik data view. Nah, kita tinggal mengcopy pastekan saja nilainya. Pertama kita klik pretest. Kita salin. Kita tempel saja. Setelah itu kita salin juga untuk nilai post test. Kita pastekan. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik analyze. Nah, setelah itu compare means. Nah, lanjut kita pilih dia ke Pirate Sample T-Test atau kita uji T berpasangan. Untuk pretest ini langsung saja kita pindahkan dia ke Pirate Variable. Untuk post test juga kita pindahkan ke Pirate Variable. Nah, setelah seperti itu kita klik OK. Nah, ini ada N kita, ada 15 ya. Bapak Ibu semuanya. Untuk Pirate Sample T-Test. Nah, pretest dan post test itu kita lihat di signifikannya ada 0,004. Kita lihat dulu interpretasi dari uji T Pirate Sample T-Test. Jika signifikan, nih, jika signifikan itu besar daripada 0,05, maka tidak ada perubahan. Namun jika signifikan itu kecil daripada 0,05, berarti ada perubahan. Tadi data kita adalah dia itu 0,04. 0,04. Artinya dia adalah kecil daripada 0,05 sehingga data kita ada perubahan. Nah, seperti itu. Lanjutkan ke uji yang ketiga, yaitu uji one way ANOVA. Nah, kita lihat sebelum kita melakukan uji ANOVA, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, data kita itu harus berdistribusi normal. Dikarenakan uji normalitas data merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Jika tidak normal, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, lalu syarat yang kedua adalah bagaimana varian data kita yang homogen. Meskipun uji homogenitas itu bukan syarat yang mutlak yang harus terpenuhi, tetapi penggunaan uji homogenitas dalam one way ANOVA itu akan berdampak pada pemilihan uji lanjut kalau kita melakukan uji lanjut. Nah, kita di sini sudah ada data, di mana data ini merupakan hasil penilaian pendidikan Pancasila kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D di SD Negeri 07 Pulau Air, Kecamatan Begalung. Nah, ini merupakan nilai ulangannya, kelas 4A, lalu kelas 4B, kelas 4C, dan kelas 4D. Nah, seperti kita ketahui, uji one way ANOVA itu data kita itu harus normal. Data kita itu harus homogen. Nah, kami sudah melakukan uji normalitas sehingga ini dapat diketahui karena dia data sampelnya itu lebih dari 50, maka kita menggunakan Kolmogorov Smirnov sehingga signifikan yang kita dapatkan itu adalah besar daripada 0,05. Sehingga apabila data kita itu besar daripada 0,05, maka data penelitian kita ini berdistribusi normal. Nah, selain selain melihat normalitas, kita juga melihat bagaimana homogenitas dari data yang kita lihat.
Nah, di sini dalam box M dia terdapat 0,005, sedangkan di signifikan itu adalah 0,946. Sehingga jika signifikan itu besar daripada 0,05, data kita sudah dikatakan homogen. Jadi data kita sudah normal, data kita sudah homogen, kita langsung menguji one way ANOVA-nya. Nah, kita buka SPSS, kita lanjut ke variable view, di mana di name yang pertama ini kita buat nilai, di yang kedua kita buat kelas. Untuk desimalnya kita kosongkan saja. Nah, pada kolom label itu kita buat nilai PKN. Untuk kelas kita buat kelas. Pada value untuk nilai ini kita kosongkan untuk kelas karena kita ada 4 kelas, maka untuk value yang pertama itu kita kasih labelnya namanya kelas 4A. Kita klik add. Untuk value yang kedua, kita kasih label namanya kelas 4B. Kita klik add. Begitu seterusnya sampai kita buat dia di kelas 4D. Kelas 4D. Add. Lalu kita klik OK. Nah, pada kolom measure itu kita buat scale saja. Nah, jika sudah seperti ini kita kembali ke data view. Nah, untuk nilai kita tadi sudah menyediakan data kita. Kita copy paste saja untuk mempermudah. Lalu kita copy yang nilai 4B. Lanjut kita copy nilai 4C. Lanjut kita copy nilai 4C. Lalu yang terakhir kita copy paste juga nilai kelas 4D. Nah, ini sampel kita ada 60 sampel. Untuk kelas ini, untuk 4A itu labelnya 1 ya, kita kasih tadi. Untuk value 2 itu label kelas 4B sampai data ke 30. Lanjut 3 itu sampai data ke 45. Dan dari 46 itu merupakan kelas 4D sampai data ke 60. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung klik Analyze. Lalu kita klik Analyze, Compare Means, langsung kita ke One Way ANOVA. Nah, nilai ini kita pindahkan dia ke Dependent List. Nah, tanda ini ya. Sedangkan kelas, itu kita pindahkan dia ke Factor List. Setelah itu kita pilih Option. Kita centang di bagian Descriptive dan di bagian Homogeneity of Variance Test. Kita klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, ini dia data kita lihat di sini. Data kita 60 ya sampelnya. Nah, lalu kita fokus ke ANOVA ini. Kita fokus ke ANOVA, di mana signifikan kita itu di 1,000. Kita lihat interpretasinya. Interpretasi hasil one way ANOVA dilihat dari signifikan. Jika signifikannya itu besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata
yang signifikan antar kelompok. Namun, jika signifikannya itu kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Kita lihat lagi data kita. Nah, 1,00 ini kita nyatakan dia itu besar daripada 0,05. Sehingga interpretasi yang kita gunakan adalah yang ini. Jika signifikan besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Nah, demikian semuanya. Nah, kita lihat di keputusan setelah one way ANOVA ini. Jika signifikan one way ANOVA itu kecil daripada 0,05, maka kita akan wajib melakukan uji lanjutan. Tetapi, data yang sudah kita dapatkan itu adalah besar daripada 0,05, sehingga kita tidak perlu melakukan uji lanjutan. Karena tidak ada perbedaan rata-rata, lalu tidak ada kelompok yang perlu dibandingkan lebih lanjut, sehingga hasil uji one way ANOVA itu menunjukkan nilai signifikan besar daripada 0,05 sehingga kita tidak perlu melakukan uji lanjutan atau post hoc. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menonton tutorial yang saya berikan. Semoga tutorial ini memberikan manfaat tidak saja untuk diri saya sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.